Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagus, Southern Cloud King memandang Sue Ying dengan tatapan penuh pujian. Dia mengangguk, agama suci awan selatanku telah berjuang selama ribuan tahun dengan sekte pedang langit dan selalu dirugikan. Kali ini, mereka maju ke negara Zhao yang berapi-api seperti gelombang deras, tetapi Sue Ying telah memahami teknik penyegelan 5 fase, memaksa mereka untuk mundur dan mengakui kekalahan, menyebabkan mereka menderita kerugian. Haha, Sue Ying, kontribusimu kali ini sangat besar jadi aku akan memberimu 60.000 poin kontribusi. Sesungguhnya, apa yang diperoleh agama suci awan selatan kali ini jauh melampaui nilai 60.000 poin kontribusi, tetapi karena raja sebelumnya telah memberi Sue Ying manik-manik 5 fase, itu dianggap sebagai pengganti perbedaan dalam upaya, itu adalah harta rahasia kelas atas Dewa Kosmos. Terima kasih banyak, Guru, kata Sue Ying. Selamat, saudara murid junior, selamat untukmu. Monarch Greedy Peng tersenyum, pertama kali kamu melakukan misi untuk guru, dan kamu telah mendapatkan total 60.000 poin kontribusi. Menambahkan apa yang telah saya dapatkan, saya hanya memperoleh 60.000 poin kontribusi setelah menjadi Dewa Kosmos. Kakak murid sulung, baik murid senior kakak Gong Liang dan saya belum mencapai jumlah itu bahkan sampai sekarang, Empress Gosli menambahkan. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Sue Ying menjadi cerah, kebanggaan memenuhi tulangnya. Meskipun ada beberapa yang diambil untuknya mencari kesenangan, mereka semua dianggap mainannya, dia tidak pernah benar-benar menganggap mereka sebagai target pendampingnya. Saat ini, dia benar-benar merasa bahwa cukup menyenangkan untuk menjalin hidupnya dengan adik murid kecilnya ini sebagai sahabat Dao. Gong Liang Yi memperhatikan Sue Ying, dia menghela nafas dalam. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah murid paling menonjol yang dimiliki gurunya. Adapun murid sulung Brother Greedy Peng awalnya adalah pengikut Raja Awan Selatan. Ketika Raja dalam kesulitan yang menyedihkan, Peng Greedy tidak meninggalkan Raja, dan Raja adalah seseorang yang memperlakukan persahabatan sebagai sesuatu yang penting. Itulah mengapa dia menghabiskan banyak sumber daya untuk memelihara Peng Greedy. Kenyataannya, Monarch Greedy Peng berkultivasi dalam seni yang bukan dari garis keturunan kosong, dan apa yang Gong Liang Yi kembangkan adalah dari garis keturunan kosong, dan juga yang paling menonjol. Adik murid kecil ini bangkit dengan sangat cepat sehingga membuat yang lain terdiam. Gong Liang Yi menghela nafas, murid junior Brother Sue Ying, kami tahu bahwa Anda telah menangkap pelindung dari Sekte Pedang Langit dengan satu gerakan setelah menggunakan teknik penyegelan 5 fase. Semua orang sangat menyukai adegan itu. Meskipun kita semua tahu bahwa agama suci awan selatan kita memiliki seni mutlak itu, kita belum pernah melihat seseorang menggunakannya. Fu Ling Xiao berbicara. Murid junior, saudara Sue Ying, semoga Anda dapat memperluas perspektif kami ketika saatnya tiba. Mereka semua mengatakannya. Baiklah, sebentar lagi, semua saudara murid, perhatikan bahwa akan ada perjamuan yang diadakan nanti. Anda dapat mengobrol lagi nanti. Raja Awan Selatan tertawa. Ya, Monarch Greedy Peng, Sue Ying, Gong Liang Yi, Empress Gosli, Fu Ling Yun, dan Fu Ling Xiao mengakui dengan tertib. Kerumunan kemudian pergi untuk berpartisipasi dalam perjamuan yang akan segera dimulai. Ini adalah kemenangan besar bagi agama suci awan selatan karena mereka bahkan mendapatkan manfaat besar di negara kuno langit yang menjulang. Secara alami, mereka harus merayakannya. Sue Ying, tetap di belakang, Raja Awan Selatan memerintahkan. Sue Ying ditinggalkan sendirian dengan gurunya setelah itu. Ini adalah 8 miliar kristal kosmos yang diberikan oleh Raja Pedang Langit. Southern Cloud King melemparkan gelang ke Sue Ying. Sue Ying mengambilnya dan memeriksanya. Ada kristal kosmos yang menumpuk seperti gunung. Dia kemudian berkata, Guru, bantu saya menukar 3 miliar kristal kosmos lagi dari 60.000 poin kontribusi yang saya miliki. Sebagai murid pribadi, 10.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan bahan atau harta berharga senilai 1 miliar kristal kosmos. Mereka bahkan dapat digunakan secara langsung untuk ditukar dengan kristal kosmos. Oh, Anda membutuhkan begitu banyak kristal kosmos. Raja Awan Selatan merasa terkejut. Meskipun demikian, dia membalik tangannya dan melemparkan harta penyimpanan lain.
Kristal kosmos yang didapat dari berbagai istana di seluruh Realm Heart Gridland akhirnya dikumpulkan di tangan Raja Awan Selatan. Oleh karena itu, dia memiliki begitu banyak kristal kosmos yang akan menakuti orang lain. Murid sedang berpikir untuk membeli harta rahasia Mirage dan Illusory Realm, kata Sui Ying. Lagi pula, dia berencana untuk membelinya, dan tidak perlu menyembunyikan ini dari gurunya. Oh, mata Southern Cloud King menjadi cerah. Kamu berspesialisasi dalam Mirage dan Illusory Realm. Saat itu ketika kamu berurusan dengan Changsu Wang itu, yang kamu gunakan adalah alam Mirage dan ilusi? Ya, Sui Ying mengangguk. Apakah itu mencapai puncak? Raja Awan Selatan bertanya. Ya, Sui Ying mengangguk lagi. Southern Cloud King merasakan matanya melebar, detak jantungnya bahkan mulai semakin cepat. Hanya setelah beberapa saat dia perlahan-lahan menjadi tenang, dia mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan muridnya ini. Sangat sulit untuk melatih teknik penyegelan 5 fase, dan teknik pada aspek jiwa juga dikenal sulit. Hanya mencoba untuk memahami alam Mirage dan ilusi pada tingkat ke-9 tidak kurang sulit daripada memahami teknik penyegelan 5 fase. Karena teknik yang berhubungan dengan jiwa semuanya abstrak dan paling sulit untuk berinteraksi. Sama seperti ketika Sui Ying menciptakan dunia alam ilusi, itu adalah dunia yang sama sekali baru dengan sendirinya dengan banyak makhluk hidup di dalamnya. Mereka semua adalah makhluk yang menurut Sui Ying nyata. Setiap makhluk memiliki kepribadiannya sendiri, dan perjalanan pribadi mereka. Teknik seperti itu sangat menakutkan. Sui Ying juga merupakan talenta yang paling menantang surga di alam Mirage dan ilusi dalam dunia asal Primal Chaos Void. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan setelah menciptakan bunga penghancur dengan 9 kelopak, mengumpulkan pengalaman dan kebijaksanaan selama 1 triliun tahun, barulah Sui Ying akhirnya menciptakan teknik tingkat ke-9, dunia alam ilusi. Bahkan dengan bakatnya yang luar biasa dalam aspek ini, masih butuh waktu lama. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa di alam Mirage dan ilusi. Raja Awan Selatan menghela nafas. Itu beruntung. Ada beberapa pembudidaya yang bereinkarnasi dari dunia asal lainnya ke Realm Heart Gridland. Oleh karena itu, ada lebih banyak talenta yang lebih tinggi dari Sui Ying. Selain itu, mengingat seberapa dalam fondasi yang dimiliki Realm Heart Gridland, banyak keberadaan yang tak tertandingi menghabiskan waktu dan upaya dalam memelihara para pembudidaya berbakat ini, mengurangi kesulitan untuk memahami tingkat ke-9 di Mirage dan Illusory Realm daripada di Primal Chaos Void. Di Primal Chaos Void, tidak ada kitab suci yang ditulis oleh pendahulunya. Sui Ying harus membuka jalan sendirian. Dan di sini, dia telah menemukan total 18 kitab suci hanya di agama suci Awan Selatan saja di alam Mirage dan ilusi. Bahkan ada lebih banyak kitab suci tingkat 9 dan 2 yang mencapai alam Dewa Kosmos. Jika kitab suci ini ada di Primal Chaos Void, Sui Ying bertanya pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia bisa menciptakan dunia alam ilusi 10 kali lebih cepat. Membuka jalan sendiri dan dibimbing oleh para pendahulu secara alami adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dengan sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri, meskipun dia menderita lebih banyak kesulitan selama perjalanan, itu memperkuat fondasi yang dimiliki Sui Ying di alam Mirage dan ilusi. Kapan kamu siap untuk pergi membeli harta rahasia Mirage dan Illusory Realm? Raja Awan Selatan bertanya sambil tersenyum. Setelah perjamuan, saya ingin pergi sedikit lebih awal karena murid ini sudah merasa sedikit tidak sabar. Sui Ying tertawa. Raja Awan Selatan mengangguk sambil tersenyum. Dia juga mengerti bahwa muridnya ini telah mencapai puncak alam Mirage dan ilusi ketika dia membunuh Changsu Wang. Hanya saja dia tidak pernah meminjam kristal kosmos apapun dari raja. Secara signifikan meningkatkan bantuan yang dimiliki Raja Awan Selatan pada murid ini. Raja juga mengerti bahwa murid ini memiliki bakat hebat dalam dua garis keturunan Void dan garis keturunan alam Mirage dan ilusi. Jika ini adalah masa lalu, masih akan ada beberapa murid yang menentang surga yang diasuh oleh 6 negara besar kuno yang bisa mengalahkan muridnya. Tapi sekarang, berkultivasi di kedua garis keturunan, Raja Awan Selatan merasa bahwa di seluruh Realm Heart Gridland, muridnya akan kesulitan menemukan musuh yang bisa mengalahkannya. Tapi ingat, jangan cepat puas. Southern Cloud King tidak bisa tidak mengingatkan muridnya, mereka yang benar-benar berbakat semuanya telah menjadi dewa kosmos. Seperti Paragon Jia Luo dari bangsa kuno langit menjulang, dia adalah satu-satunya sebelum Anda yang berhasil menguasai teknik penyegelan 5 fase di alam Primal Chaos.
saat ini, dia sudah menjadi teladan di negara kuno langit yang menjulang. Saya mengerti, Sue Ying mengangguk, dia selalu mengarahkan pandangannya untuk menjadi dewa kosmos, dan bahkan berusaha mencapai ketinggian di mana Tuan Suci berada. Setelah perjamuan, Sue Ying mempertahankan auranya dan meninggalkan bangsa kuno awan selatan sendirian. Dia saat ini mengunjungi tempat yang berbeda untuk mencari lebih banyak harta rahasia Mirage dan Illusory Realm. Di seluruh realm Heart Gridland, ada 8 keping harta rahasia Mirage dan Illusory Realm di kelas 10 yang dijual ke publik. Harga yang diakui publik adalah antara 12 miliar hingga 20 miliar kristal kosmos, dan Sue Ying ingin secara pribadi memeriksa barang-barang itu sebelum mencari tahu apakah itu cocok untuknya atau tidak. Karena baginya, harta rahasia Mirage dan Illusory Realm ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk melepaskan teknik tingkat ke-10 lebih awal. Ini adalah teknik tingkat Dewa Kosmos, dan dengan menggunakannya di alam Primal Chaos, Sue Ying bisa merasakan bagaimana memanfaatkan gerakan itu. Ini akan sangat membantu terobosannya ke alam Dewa Kosmos. Dia selalu berusaha menjadi Dewa Kosmos di Void Dao, dan dia juga menempatkan semua usahanya di jalur Mirage dan Illusory Realm Dao ini juga. Dia pergi ke berbagai tempat untuk memeriksa barang-barang itu. Dalam sekejap mata, Sue Ying tiba di Laut Hitam Penjara Yin. Ada negara pulau yang dibentuk oleh beberapa ratus ribu pulau bersama-sama, yang dikenal sebagai bangsa bunga Tisel. Ini juga merupakan tempat yang menyimpan harta rahasia Mirage dan Illusory Realm ketiga. Mayoritas harta rahasia Mirage dan Illusory Realm tingkat ke-10 disimpan di toko-toko yang dimiliki oleh organisasi puncak di dunia seperti Fan Clan, karena jika dijual langsung ke toko, harga belinya akan sedikit. Harta karun rahasia sangat diinginkan oleh para ahli, namun bagi mereka yang tidak membutuhkannya, itu tidak akan berguna. Dao, Mirage and Illusory Realm, adalah salah satu dari sedikit jalur Dao yang dikembangkan oleh para pembudidaya. Ada sangat sedikit yang benar-benar mencapai tingkat ke-9 tanpa bergantung pada bahan eksternal. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan pelanggan yang tertarik dalam harta Dao ini. Ketika harta rahasia ini dijual ke toko-toko, toko-toko secara alami akan menurunkan harganya. Mereka yang memiliki harta itu tidak terlalu rela menderita kehilangan. Mereka lebih suka mengirimkannya dan menunggu pembeli muncul. Negara bunga Tisel. Seorang pemuda berjubah putih dengan gesit muncul di udara. Dia melihat ke kota yang indah di kejauhan. Itu adalah ibu kota negara bunga Tisel. Negara bunga Tisel juga merupakan negara kecil tingkat 3. Mereka hanya memiliki satu dewa kosmos dan 2 ahli tingkat 10 yang melindunginya. Pikir Sue Ying, di realm Heart Gridland, ada cukup banyak negara tingkat 3, banyak organisasi besar yang meremehkan perkembangan di tempat-tempat terpencil dan berbahaya itu. Seperti negara bunga Tisel yang terletak di dekat Laut Yin Penjara Hitam yang berbahaya, dan merupakan negara yang terbentuk dari beberapa ratus ribu pulau. Jangan pernah meremehkan negara tingkat 3, meskipun mereka mungkin kecil. Mereka yang berani memulai sebuah negara adalah dewa kosmos dengan dasar yang kuat. Selanjutnya, negara-negara ini biasanya akan saling membantu, membentuk serikat pekerja. Seperti negara bunga Tisel, itu adalah bagian dari persatuan yang terletak di selatan Laut Yin Penjara Hitam yang dibentuk oleh banyak negara. Uni Bintang Bersatu, harta karun rahasia Mirage dan Illusory Realm semuanya menunggu pembeli yang membutuhkannya. Oleh karena itu, tidak terlalu penting di mana mereka dikirim. Mereka yang benar-benar mencari mereka akan dengan cepat bergegas ke tempat lain di realm Heart Gridland. Makanan di negara bunga Tisel ini cukup enak. Sue Ying menikmati dirinya sendiri di sebuah pub di sepanjang jalan. Tuan Sue Ying, pemilik harta rahasia telah menyatakan harganya. Yang terendah adalah 11,5 miliar kristal kosmos. Ada transmisi mendadak. 11,5 miliar kristal kosmos, itu masih terlalu mahal. Aku akan melihatnya dulu. Ada 8 harta rahasia Mirage dan Illusory Realm secara total. Saya akan menemukan yang paling tepat dan termurah dari mereka. Sue Ying mengirim kembali. Baiklah, saya akan terus bernegosiasi dengan pemilik harta rahasia. Sue Ying tersenyum. Alasan mengapa dia menikmati makanan lezat dan berjalan-jalan melihat harta rahasia dengan putus asa adalah karena dia ingin menunda dan menurunkan harganya. Jika seseorang mengatakan bahwa toko-toko yang dimiliki oleh organisasi puncak seperti Fan Clan akan selalu memiliki keuntungan dalam harga dan tidak dapat menurunkannya lebih jauh,
Itu berbeda bagi mereka yang mengirimkan barang-barangnya karena itu semua adalah tawar-menawar yang rumit dan halus. Dengan pemilik harta rahasia, kemunculan pembeli memang tidak sering. Sui Ying secara alami ingin menurunkan harga sebanyak yang dia bisa. Dengan sedikit menunda sedikit lebih lama, dia mungkin menguranginya dengan 1 miliar kristal kosmos. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka. Sebagian besar adalah ikan dari Laut Yin penjara hitam. Saat Sui Ying menikmati kelezatannya, dia mampu membuat dugaan bahwa beberapa pembudidaya benar-benar mengorbankan hidup mereka untuk memancing ikan-ikan ini. Tetapi demi mendapatkan sumber daya dan berkultivasi, mereka harus mempertaruhkan hidup mereka. Tidak ada yang akan jatuh bebas dari langit. Dari dua harta rahasia pertama, yang terendah adalah 15,6 miliar dan yang lainnya 11,5 miliar kristal kosmos. Sui Ying sedang menghitungnya, bahkan jika itu pantas, dia ingin mendapatkannya dengan harga lebih rendah. Pub itu sangat ramai. Ada banyak tamu di sini juga. Sui Ying duduk di sudut dengan jubah putihnya. Dengan kemampuan Voidification dalam menyembunyikan auranya, para ahli primal chaos lainnya akan kesulitan membedakan kekuatan aslinya. Sui Ying mendongak. Tatapannya dipenuhi dengan keheranan. Mereka mengatakan bahwa United Star Union sangat kacau, dan pembunuhan itu normal. Tapi siapa yang mengira bahwa saya benar-benar akan bertemu dengan adegan pembantaian besar-besaran di sini, di ibu kota negara bunga Tisel. United Star Union dibentuk oleh banyak negara tingkat 3, dan beberapa dari mereka benar-benar dikendalikan oleh iblis di belakang layar. Pembunuhan, kekacauan, itu terlalu sering di United Star Union. Sederhananya, semakin kuat negara itu, semakin stabil. Misalnya, bangsa kuno angin musim panas dan 5 negara kuno besar lainnya, mereka jauh lebih stabil secara keseluruhan. Adapun Serikat Bintang Bersatu, itu akan tergantung pada kekuatan raja. Beberapa lebih stabil, dan beberapa sangat berantakan sehingga mirip dengan danau besar setan hitam. Meskipun Sui Ying merasakannya, tamu lain di pub tidak. Banyak tentara diam-diam muncul di sekitar pub, membentuk barisan yang luas saat mereka datang. Arai ini telah menjebak seluruh tempat. Seorang wanita berjubah hijau yang mempesona membawa dua bawahannya dan terbang dari tengah-tengah tentara. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Aura mempesona dan dingin miliknya menyebar. Suamiku tercinta, sudah lama aku mencarimu. Suara wanita berjubah hijau yang mempesona bergema di dunia. Matanya menatap seorang petugas di dalam pub. Saat dia selesai berbicara, susunan tempur tentara di sekitarnya diaktifkan. Sepotong besar wilayah telah ditutupi olehnya. Tentara bahkan menghasilkan sosok binatang bermutasi berkepala dua, menakuti banyak pembudidaya lain untuk merasa di jalan dan di pub. Kami ditakdirkan, itu adalah iblis Xia Yin dari klan Pilar Langit Guru. Apakah kita akan terlibat? Lihat nasib kita, jangan mengeluarkan suara apapun. Banyak kultivator di sekitarnya termasuk penjaga beberapa toko, manajer dan bahkan para tamu semua ketakutan setengah mati, tinggal di negara bunga Tisel. Mereka terbiasa dengan pembunuhan sesekali di dalam, meskipun mereka tidak pernah berpikir mereka akan benar-benar mengalami satu kejadian. Mereka hanya berharap mereka tidak terlibat. Xiaer, kami berdua telah terikat bersama sebagai sahabat, bagaimana kalau memberiku jalan untuk hidup? Oke, petugas itu melihat ke atas. Hahaha, suami, kamu benar-benar tidak bersalah. Pernahkah Anda mendengar istilah memotong gulma dan menghilangkan akarnya? Bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Anda adalah murid inti terakhir yang dimiliki klan Batuo. Wanita berjubah hijau yang mempesona itu tertawa. Tentu saja jika Anda bersedia menyerahkan teknik kultivasi penyembunyian aura yang Anda miliki, saya mungkin bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyelamatkan nyawa semua murid peringkat terendah Batuo. Klan memilikinya, dan biarkan mereka hidup. Klan Batuo pernah menjadi klan raja yang dianugerahkan di negara bunga Tisel. Mereka memiliki banyak murid dan hanya setelah mencapai level Void God, murid tersebut akan dianggap sebagai murid inti. Mayoritas yang lain adalah warga sipil berlevel lebih rendah, dan sebagian besar dilepaskan begitu saja ke alam liar. Jumlah mereka tidak dapat dihitung. Meskipun mereka ingin membantai seluruh klan, tidak mungkin untuk membantai semua keturunan dari klan Batuo yang telah direproduksi di banyak generasi hingga bersih. Kamu kejam. Mata utusan Batuo Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar. Dia membenci nasibnya, dia berasal dari klan raja yang diberikan.
namun dimusnahkan dalam semalam. Ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya dan teman baiknya, dan banyak anggota klan lainnya, seluruh kediaman Batuo dibersihkan. Hahaha, kejam, apakah Anda pikir saya tergila-gila dengan Anda di masa lalu? Baiklah, patuhi saja teknik penyembunyian aura yang Anda miliki, dan saya mungkin akan membiarkan beberapa keturunan dari klan Batuo Anda hidup mengingat kita pernah menjadi sahabat Dao. Kalau tidak, saya akan menjelajahi seluruh United Star Union dan sepenuhnya menghapus garis keturunan Anda. Wanita berjubah hijau yang mempesona itu berkata dengan dingin. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Ayo, bunuh aku, bunuh kita semua. Tidak mungkin bagi Anda untuk menghapus kami bersih. Akan ada hari ketika seorang ahli muncul dari klan Batuoku sebelum kembali ke negara bunga Tisel lagi. Utusan Batuo Chen menggeram. Mata wanita berjubah hijau yang mempesona itu dipenuhi dengan aura buas. Kau tidak mau menyerahkannya, melihat bahwa Anda memutuskan untuk menyembunyikan identitas Anda sebagai pelayan. Orang-orang di pub ini pasti membantu Anda, jangan biarkan satu pun hidup. Juga, orang-orang di sekitarnya akan menemani dalam penguburan juga. Manajer dan tamu di dalam pub mengungkapkan ekspresi ngeri. Para pembudidaya di dekatnya juga merasakan hati mereka bergetar. Kamu, utusan Batuo Chen meraung, Xia Yin, mengapa perlu melibatkan orang yang tidak bersalah? Izinkan saya memberitahu Anda dengan jujur, saya mendapatkan teknik kultivasi ini karena keberuntungan saya. Tetapi teknik kultivasi ini dilarang menyebar keluar. Kamu tidak mendapatkan salinan aslinya? Gadis berjubah hijau menghela nafas setelah mendengar itu. Teknik kultivasi yang paling menakjubkan dilarang menyebar keluar. Benar-benar sebuah penyesalan. Wanita berjubah hijau itu melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Tidak, Jenderal Xia Yin, belas kasihan, ampuni kami, kamu adalah yang klan dari Pilar Langit yang juga merupakan salah satu dari klan Pilar Langit dari negara bunga Tisel kita, Anda tidak bisa melakukan ini. Jenderal Xia Yin, banyak suara belas kasihan terdengar. Bahkan ada pembudidaya berlutut ketika mereka melihat bagaimana hal-hal berkembang. Singkirkan mereka. Wanita berjubah hijau tidak memperoleh teknik kultivasi. Dia merasa benar-benar tidak menyenangkan dan ingin membunuh sekarang saat matanya yang buas menyapu sekeliling tempat itu. Ya, tentara ragu-ragu sejenak, namun hanya bisa mengakui perintah, mendesah, duduk di sudut dalam pub. Pemuda berjubah putih yang telah menonton semuanya dengan tenang menghela nafas ringan. Yang aneh adalah desahannya terdengar oleh telinga semua orang di sekitar tempat itu bergema di telinga setiap prajurit, menyebabkan semua orang merasakan teror. Para prajurit yang semula akan melaksanakan perintah segera menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Bahkan tidak satu inci pun. Wanita berjubah hijau itu menoleh ke pria muda berjubah putih itu dengan ketakutan. Dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Kekosongan di sekitarnya telah sepenuhnya menekannya, membatasi gerakannya. Pemuda berjubah putih itu duduk di sana memerintahkan, manajer, bawakan lebih banyak anggur. Manajer pub yang awalnya dipenuhi dengan keputusasaan, merasakan hatinya bergetar dan buru-buru membawa anggur. Dia tampaknya tidak terpengaruh dan masih bisa bergerak. Tuan yang hebat ini adalah masalah antara klan yang Pilar Langit kami dan klan Batuo. Saya dengan tulus meminta Tuan yang hebat untuk tidak campur tangan. Wanita berjubah hijau berteriak dengan suara keras meskipun tidak bisa bergerak. Dia sangat mengucapkan dua kata, Sky Pillar. Pilar Langit ini adalah kata-kata yang memiliki arti unik di dalam United Star Union. Itu mewakili klan peringkat Pilar Langit dalam satu negara, dan biasanya memiliki ahli tingkat ke-10 di dalamnya. Ini adalah eksistensi yang bisa melawan Dewa Kosmos, dan masuk akal jika wanita berjubah hijau ini menjadi sombong. Klan yang Pilar Langit, Sue Ying dengan lembut mengangguk. Awalnya, aku terlalu malas untuk campur tangan dalam kebencian dan balas dendammu ini, hanya saja membunuh mereka semua dan membiarkan tidak ada yang hidup. Sepertinya tidak benar, para pembudidaya biasa ini bukan musuh klan yangmu, kan? Ekspresi wanita berjubah hijau itu berubah jelek. Jadi bagaimana jika dia membunuh semut ini? Mengapa, di matamu, mereka hanyalah semut? Sue Ying menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, di mataku, kamu juga semut. Saat dia selesai berbicara, wanita berjubah hijau itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya telah meledak seluruhnya dan menghilang dari dunia. Tempat di sekitarnya sepi. Semua prajurit dan pembudidaya tetap diam karena takut.
putri patriark Skypillar yang klan meninggal begitu saja? Mata Sue Ying dipenuhi dengan rasa dingin. Temperamen hatinya telah menentukan bahwa dia tidak akan pernah mentolerir tindakan yang kuat menindas yang lemah. Mungkin ketika dia lemah, dia tidak bisa mempengaruhi realem Heart Gridland sama sekali. Tetapi setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan turun tangan jika dia bisa. Hal-hal menjadi merepotkan. Dia membunuh putri patriark, Jenderal Xia Yin. Tidak baik banyak pembudidaya lain panik. Namun Sue Ying tetap duduk di sana sambil terus minum. Hong, di kejauhan, aura mengerikan dan mempesona turun. Dia mirip dengan segumpal cahaya yang mencolok mata. Cahaya tak berujung melonjak keluar dan mengembun menjadi manusia. Pada saat yang sama, raungan marahnya terdengar di seluruh dunia. Siapa yang berani membunuh putriku Xia Yin? Saya. Sue Ying tetap duduk di sana menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.